Bab 1162 Gerbang Puncak Mana yang harus diikuti. Kau harus tahu, aku menunda penyelidikanku terhadap binatang esensi api untukmu, dan kembali ke Sekte Wilayah Utara terlebih dahulu. Yang Chen, mohon pertimbangkan puncak takingku. Kau harus tahu, sebagian besar murid di puncak taking adalah perempuan. Dengan bakatmu, bergabung dengan puncak taking akan membuatmu sangat dicari. Kata Lin Guang. Cukup, cukup. Kaisar Agung Jinsi tidak bisa lagi duduk diam dan buru-buru turun tangan. Jika mereka membiarkan Lin Guang terus mempromosikan dirinya seperti ini, siapa tahu apa yang akan terjadi. Yang Chen merasa malu, menyadari bahwa seperti pikirannya, alasan utama beberapa Kaisar Agung mengundangnya dengan sungguh-sungguh adalah karena kompetisi sekte. Kehadirannya secara langsung memengaruhi aturan-aturan dalam upaya menjadi sekte pertama yang dianut oleh beberapa Kaisar Agung. Sekarang Kaisar Besar Jinsi akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara, dia berbicara dengan jelas dan tepat, Yang Chen, kudengar kau memiliki beberapa prestasi dalam alkimia. Meskipun puncak Baihe milikku tidak berfokus pada alkimia, kami memiliki lingkungan dan teknik alkimia yang kaya. Selain itu, puncak Baihe juga mengendalikan banyak arai, larangan, dan metode lainnya. Bagi seorang jenius sepertimu, dapat dikatakan bahwa itu adalah tempat terbaik untuk dikunjungi. Selama kau bergabung dengan puncak Baihe milikku, aku akan menjadikanmu seorang master puncak junior. Cukup, Jinsi, membiarkan Yang Chen bergabung dengan puncak Baihemu sama saja dengan mendorongnya ke dalam lubang api. Dengan bakatnya, dia seharusnya tidak menyia-nyiakannya untuk alkimia dan formasi. Lin Guang menengahi. Hetan tersenyum ramah dan berkata, baiklah, biarkan Yang Chen memilih sendiri. Sekarang, Huawu, giliranmu. Pada saat ini, mata Huawu berkilat dengan sedikit ketidakberdayaan, tetapi dia masih menyimpan secercah harapan saat dia menatap Yang Chen dengan penuh semangat. Yang Chen, mengenai puncak Changlinku, aku tidak punya cara untuk menyembunyikan kebenaran darimu. Puncak Changlin menghususkan diri dalam teknik elemen kayu, tetapi jangan meremehkannya. Puncak Changlin adalah puncak pertama dari Sekte Wilayah Utara, dan juga memiliki lingkungan kultivasi terbaik di antara 4 puncak utama. Bunga-bunga spiritual dan rumput aneh yang dibudidayakan oleh orang-orang di puncak Changlinku dapat memenuhi banyak kebutuhanmu jika kamu memiliki waktu luang untuk memurnikan pil. Selain itu, ada juga banyak murid perempuan di puncak Changlin. Dan, aku dapat memberimu gelar Master Puncak Junior. Mendengar ini, Kaisar Agung Jinsi dan Kaisar Agung Lin Guang tertawa terbahak-bahak. Huawu, syarat apa yang kau tawarkan? Meskipun puncak Changlin milikmu memiliki banyak bunga spiritual dan rumput aneh serta lingkungan kultivasi yang baik, puncak itu tidak jauh lebih kuat dari 3 puncak kita. Keempat Kaisar Agung memiliki hubungan baik satu sama lain, jadi Huawu tidak marah, tetapi tetap mendengus dingin. Kenapa, aku tidak boleh mengundangnya? Huawu berkata dengan dingin. Melihat Kaisar Besar Huawu agak tidak senang, Jinsi dan Lin Guang berhenti berbicara. Puncak Changlin milik Huawu belum pernah mendapat tempat pertama dalam kompetisi sekte selama setidaknya 500 tahun, sehingga membuat Huawu sulit untuk bersemangat. Banyak jenius tidak memilih di pihak Huawu, terutama karena puncak Changlin bukanlah pilihan pertama bagi para jenius dan tidak dapat memenuhi kebutuhan para jenius tersebut dalam banyak aspek. Huawu mengetahui hal ini dan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, Yang Chen, jika kamu bersedia bergabung dengan puncak Changlinku, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhanmu. Huawu telah mengambil risiko, karena sudah bertahun-tahun berlalu sejak ia memimpin puncak Changlin menuju kejayaannya yang lampau. Hetan berkata, Yang Chen, giliranmu untuk memilih. Dengan 4 Kaisar Agung yang mengundangnya dengan begitu bersemangat, Yang Chen merasa sulit untuk memilih. Dia mulai berpikir. Sekitar setengah jam kemudian, Yang Chen tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, Junior memilih puncak Changlin. Perkataannya sangat mencengangkan dan menggemparkan semua kaisar. Bahkan Kaisar Besar Huawu sendiri tidak menyangka Yang Chen akan setuju bergabung dengan sektenya. Baru setelah jeda singkat dia merasa sangat gembira dan berkata, haha, Yang Chen, kamu telah membuat pilihan yang bijaksana. Dasar bodoh. Lin Guang, yang terkenal pemarah, tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Yang Chen, pikirkanlah, puncak Changlin tidak bisa memberimu apapun. Lin Guang, apa maksudmu? Nadi Huawu menonjol, tampak seperti dia akan marah. Kamu, Lin Guang menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya dan harus duduk karena dia tidak bisa bersikap terlalu tidak sopan. Hetan dan Jinsi juga tidak menyangka bahwa Yang Chen akhirnya akan memilih puncak Changlin. Hetan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Chen, apakah kamu sudah memikirkannya? Junior sudah memikirkannya, jawab Yang Chen dengan hormat. Baiklah, karena kamu telah memilih jalan ini, berarti puncak Changlin cocok untukmu. Huawu, kamu telah mendapatkan harta karun, bawalah dia ke puncak Changlin milikmu, kata Hetan. Kaisar Agung Huawu kini sangat gembira. Sambil tertawa, ia berkata, Yang Chen, mulai sekarang, kau akan menjadi master puncak junior puncak Changlin. Tak seorang pun di puncak Changlin yang berani menindasmu.
Baiklah, ikuti aku. Dengan mengatakan itu, Kaisar Besar Huawu membawa Yang Chen pergi. Setelah Yang Chen pergi, He Tan dan Kaisar Agung lainnya saling berpandangan. Obat apa yang diminum Yang Chen? Apa yang bisa diberikan Puncak Changlin kepadanya? Mengapa dia pergi ke Puncak Changlin? Lin Guang berkata tanpa daya. Kaisar Agung Jin Si tertawa, tidak apa-apa. Saudara Huawu sudah lama tidak melihat bakat. Puncak Changlin memang puncak pertama dari Sekte Teritori Utara kita. Sudah sepantasnya dia memiliki beberapa bakat di bawah komandonya. Kalau tidak, akan merugikan Sekte Teritori Utara kita jika Puncak Changlinnya menjadi stagnan. Pada saat itu, Kaisar Besar Huawu memimpin Yang Chen sampai ke Puncak Changlin, wajahnya jelas menunjukkan kegembiraan. Sesampainya di Puncak Changlin, Yang Chen melihat penampakannya. Ini sama sekali bukan puncak gunung, melainkan hutan. Seluruh Puncak Changlin ditanami pohon-pohon tua yang menjulang tinggi ke langit. Mungkin karena pohon-pohon tua inilah, Puncak Changlin penuh dengan vitalitas, orang tidak dapat menahan rasa segar dan bersemangat. Yang Chen, ini Puncak Changlin milikku. Semua yang ada di sini, setiap tanaman dan pohon, adalah harta karun. Kaisar Agung Huawu berkata dengan gembira, mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Ayo, ikut aku. Ya, Kaisar Agung, jawab Yang Chen serempak. Keduanya bergerak dan tiba di depan sebuah bangunan besar. Bangunan ini dibangun di atas pohon kuno raksasa, dikelilingi oleh seniman bela diri. Sekilas, banyak yang sudah berada di alam bela diri surga. Salam, leluhur. Selamat datang kembali, leluhur. Dalam sekejap mata, keduanya memasuki aula utama. Kaisar Agung Huawu duduk di kursi, menatap Yang Chen, dan berkata, Yang Chen, bergabungnya kamu ke Puncak Changlin mengejutkanku. Dalam perjalanan ke sini, aku memikirkannya dan memutuskan untuk jujur padamu. Karena kamu bergabung dengan Puncak Changlinku, pasti ada semacam permintaan. Katakan saja apa yang kamu butuhkan, dan aku akan memberimu hak istimewa khusus dalam hal ini. Bab 1163 Pengaturan. Mendengar ini, Yang Chen memperlihatkan senyum tak berdaya. Memang, bagaimana mungkin pikiran kecilnya bisa menipu Kaisar Besar Huawu? Sekalipun Puncak Changlin yang dipimpin Kaisar Agung Huawu tidak begitu hebat, dia sendiri merupakan pembangkit tenaga listrik setingkat Kaisar, jadi mustahil baginya untuk tidak mengetahui pikiran Yang Chen. Memang, ia bergabung dengan Changlin Peak dengan tuntutan yang ada dalam pikirannya. Sejujurnya, meskipun dia tergoda oleh Puncak Taking dan Puncak Yunhu yang direkomendasikan oleh Lin Hao dan Wei Zheng, dia tidak langsung mengambil keputusan tergesa-gesa. Seperti yang dikatakan Lin Guang, Yang Chen tidak kekurangan teknik menyerang, jika ada lebih banyak, itu hanya akan membingungkan pemahamannya tentang metode kultivasi. Meskipun Taking Peak serba bisa, hal itu tidak memberinya tujuan yang jelas, jadi dia tidak mungkin bergabung dengan Taking Peak. Adapun Puncak Baihe, itu bahkan lebih tidak perlu dikatakan lagi. Dengan dukungan negara Dewa Tiandu untuk alkimia dan formasi, Puncak Baihe tampak berlebihan. Setelah mempertimbangkan semua faktor ini, Yang Chen mulai mempertimbangkan Puncak Changlin. Awalnya, ketika dia memikirkan Puncak Changlin, pikiran pertamanya adalah menolak, karena metode kultivasi Puncak Changlin sangat satu dimensi, dan dia tidak mengolah teknik elemen kayu. Apa gunanya bergabung dengan Puncak Changlin? Namun setelah dipikirkan lebih cermat, bukankah saat ini dia sedang membutuhkan teknik elemen kayu? Teknik elemen kayu yang apa? Teknik pohon. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang teknik pohon, tampaknya monyet iblis bermata ungu memiliki penilaian yang sangat tinggi terhadapnya. Selain itu, dia telah mengumpulkan banyak bahan langka seperti esensi pohon kuno 10.000 tahun, dan satu-satunya celahnya adalah teknik pohon. Meskipun Puncak Changlin belum tentu memiliki teknik pohon, dan peruntungannya mungkin tidak begitu baik, Yang Chen masih punya alasan untuk mempelajari teknik elemen kayu. Kalau tidak, akan terlalu boros jika membiarkan esensi pohon kuno 10.000 tahun tidak terpakai di tangannya. Dengan mengingat hal ini, Yang Chen tidak lagi menyembunyikan pikirannya dan segera berkata, Junior selalu percaya bahwa teknik elemen kayu adalah teknik paling kuat di dunia ini. Saya selalu ingin mempelajarinya, tetapi saya tidak pernah menemukan yang cocok. Karena Puncak Changlin berfokus pada teknik elemen kayu, saya pikir Puncak Changlin dapat memenuhi semua kebutuhan junior ini. Jadi begitulah adanya. Hahaha, Yang Chen, kau benar sekali. Teknik elemen kayu memang teknik yang paling kuat di dunia ini. Mendengar kata-kata Yang Chen, Kaisar Besar Huawu tidak bisa menahan tawa. Karena dia sendiri menguasai teknik elemen kayu, dia tentu senang mendengar orang lain mengatakannya. Kaisar Agung Huawu berkata, Yang Chen, kamu datang ke tempat yang tepat dengan datang ke Puncak Changlinku untuk mengolah teknik elemen kayu. Meskipun Puncak Changlin tidak memiliki hal-hal lain, semua lingkungannya cocok untuk mengolah teknik elemen kayu. Jika kamu ingin mengolah teknik elemen kayu, Kaisar ini akan memberimu akses gratis ke lantai pertama hingga ke 10 paviliun kultivasi Puncak Changlin dan memungkinkanmu untuk menjelajahi semua teknik terbaik di Puncak Changlin. Aku bahkan dapat mewariskan kepadamu teknik-teknik yang telah aku kembangkan. Senior Huawu, teknik kultivasimu tidak diperlukan lagi.
Yang Chen merasa tersanjung. You're being too polite, Yang Chen. With your talent, if you can master the technique that this emperor cultivates and inherit my mantle, this emperor will be more than happy. Hahaha, of course, the premise is whether you think this technique suits you or not. After saying this, Hua Wu greet emperor directly throughout a storage bag. Saat membukanya, Yang Chen menemukan 2 buku kuno di dalamnya, bersama dengan beberapa daun pohon kuno dan sederhana serta barang-barang lainnya. 2 buku kuno ini, satu adalah teknik yang aku kembangkan, dan yang lainnya adalah pengalamanku dalam kultivasi. Barang-barang lainnya adalah harta karun yang membantu dalam kultivasi teknik ini. Yang Chen, rencanaku semula adalah untuk mewariskan ini kepada murid-murid elitku, tetapi sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang menjanjikan. Kaisar Agung Hua Wu mendesah. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa, karena bukan kewenangannya untuk mengomentari masalah ini. Kaisar Agung Hua Wu hanya meratapi besi yang tidak dapat berubah menjadi baja. Setelah menghela napas, dia berkata, baiklah, jangan bahas masalah ini lagi. Wang Tong, masuklah. Saat percakapan berakhir, utusan Kaisar Besar Hua Wu yang telah menunggu di luar muncul di pandangan Yang Chen. Setiap Kaisar Agung memiliki utusannya sendiri untuk membantu menangani masalah-masalah sepele, dan utusan Kaisar Agung Hua Wu adalah seorang pria bernama Wang Tong. Pada saat ini, melihat Kaisar Agung Hua Wu, Wang Tong dengan hormat berkata, Kaisar Agung. Wang Tong, kau pasti sudah mendengar apa yang kukatakan tadi. Untuk saat ini, aturlah agar Yang Chen tinggal dan memenuhi semua kebutuhannya. Kaisar Agung Hua Wu memberi instruksi. Sebagai utusan Kaisar Agung Hua Wu, Wang Tong sangat memahami watak Kaisar Agung Hua Wu dan mengerti apa yang dimaksudnya dengan memenuhi semua kebutuhan Yang Chen. Walaupun dia telah bersama Kaisar Besar Hua Wu begitu lama, sulit bagi Wang Tong untuk menerima perlakuan seperti itu. Tentu saja, setelah mengikuti Kaisar Agung Hua Wu selama bertahun-tahun, mustahil baginya untuk merasa iri terhadap hal-hal seperti itu, dan dia pun setuju, baik, Kaisar Agung. Baru pada saat itulah Kaisar Agung Hua Wu memandang Yang Chen dan tertawa, Yang Chen, untuk saat ini kau dapat mengikuti Wang Tong untuk menetap di puncak Changlin. Dalam beberapa hari, Kaisar ini akan mengatur upacara untuk menjadi Master Puncak Junior. Saat itu, kau dapat pergi kemanapun yang kau inginkan di puncak Changlin, dan tidak ada yang berani menghentikanmu. Untuk saat ini, kau dapat menggunakan token utusan ini terlebih dahulu. Dengan token ini, kau tidak akan memiliki masalah untuk mengakses sebagian besar tempat. Setelah mengatakan ini, Kaisar Besar Hua Wu mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya langsung kepada Yang Chen. Wang Tong melihat ini dan tidak bisa menahan rasa iri. Master Puncak Junior, Kaisar Agung Hua Wu membawa seseorang kembali dari perjalanan, dan ternyata itu adalah guru puncak junior puncak Changlin mereka. Wang Tong tahu bahwa ia harus menjilat orang ini. Yang Chen menerima token itu dan dengan hormat berkata, terima kasih, Kaisar Agung. Baiklah, Wang Tong, bawa Yang Chen pergi. Kaisar Agung Hua Wu melambaikan tangannya. Ya, setelah menyesuaikan jawabannya, Wang Tong tersenyum ramah pada Yang Chen dan berkata, silakan. Yang Chen tidak berpura-pura dan mengikuti Wang Tong pergi. Wang Tong adalah orang yang baik hati. Meskipun ia memiliki kekuatan alam bela diri surgawi, ia tidak berpura-pura. Rupanya, karena alasan Kaisar Agung Hua Wu, ia sangat menghormati Yang Chen, mengetahui bahwa Yang Chen bukanlah orang biasa. Ia segera mengatur akomodasi untuk Yang Chen, yang ternyata adalah halaman yang sangat bagus di puncak Changlin. Halaman ini juga dibangun di atas dahan pohon kuno yang menjulang tinggi, dengan lingkungan yang tenang dan suasana yang menenangkan. Teman muda Yang, apakah kamu puas dengan tempat ini? Wang Tong bertanya dengan ramah. Tidak masalah, aku baik-baik saja tinggal di sini, jawab Yang Chen perlahan. Melihat Yang Chen tidak terlalu sulit dilayani, Wang Tong akhirnya santai dan segera berkata, kalau begitu, sekarang aku akan membantumu menangani urusan keanggotaan puncak Changlin dan beberapa formalitas. Selain itu, jika kamu memiliki kebutuhan lain, seperti wanita atau sesuatu. Mendengar ini, Yang Chen tertegun dan tak dapat menahan tawa dalam hati. Wang Tong sungguh perhatian, dan dia tidak menyembunyikan informasi apapun dari Yang Chen karena pengaturan Kaisar Besar Hua Wu. Namun, Yang Chen tidak bersikap santai dan hanya tersenyum, tidak perlu begitu. Kalau begitu, aku pamit dulu. Wang Tong tidak terlalu memikirkannya dan menganggap Yang Chen hanya bersikap tidak biasa setelah baru saja bergabung dengan puncak Changlin. Dia segera pamit. Yang Chen, di sisi lain, mulai melihat sekeliling. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan informasi apapun tentang teknik pohon dengan bergabung di puncak Changlin, tetapi apakah dia menemukannya atau tidak, dia akan menjadi anggota puncak Changlin di masa depan. Bab 1164 Teknik Segudang Bentuk Seperti Hutan. Tanpa diragukan lagi, apa yang paling ingin dijelajahi Yang Chen di puncak Changlin adalah teknik pohon. Tentu saja, memperoleh teknik pohon akan sepenuhnya bergantung pada keberuntungan, dan tidak seorang pun tahu apakah itu benar-benar ada di puncak Changlin.
Tentu saja, sebelum menyelidiki teknik pohon, dia perlu menetap di rumah barunya terlebih dahulu, dan menunda urusan lain untuk sementara waktu. Butuh waktu sekitar 2 hari untuk menetap di rumah barunya, dan Yang Chen kurang lebih sudah membuat semua pengaturan. 2 hari kemudian, utusan Wang Tong muncul sekali lagi, dan ketika dia kembali, dia membawa tas penyimpanan untuk Yang Chen, teman muda Yang. Di dalam tas penyimpanan ini ada seragam puncak kami dan sebuah tanda yang mewakilimu sebagai murid puncak Changlin. Meskipun kamu sudah memiliki perintah utusan, perintah murid ini juga sangat diperlukan. Itu akan menyelamatkanmu dari masalah lain. Selain itu, ada beberapa barang lain-lain, lihatlah, yang kamu mungkin akan menganggapnya berguna di masa depan. Maaf merepotkan utusan Wang. Masalah kecil seperti ini seharusnya tidak merepotkan seseorang dengan status seperti Anda, tetapi karena situasi yang unik dan ketergesaan saya bergabung dengan puncak Changlin, saya harus meminta bantuan utusan Wang. Saya harap Anda bisa mengerti. Yang Chen menundukkan tangannya. Perasaan di antara mereka berkembang melalui percakapan mereka. Awalnya, Wang Tong merasa kesal terhadap Yang Chen, bukan karena ia menjadi Master Puncak Junior, tetapi karena pengaturan masalah-masalah sepele ini ditugaskan kepadanya, seorang utusan. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki prestise seperti utusan Kaisar Agung dapat menangani tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab para pelayan? Namun, terlepas dari ketidakpuasannya, pengaturan ini dibuat oleh Kaisar Agung sendiri, dan dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Yang Chen akan memperhatikan detail ini, menyampaikan salamnya dalam percakapan. Dalam sekejap, dendam di hatinya menghilang. Wang Tong mengamati Yang Chen secara mendalam, dan memahami mengapa Kaisar Agung memilihnya sebagai Master Puncak Junior. Semua orang suka mendengar kata-kata manis, dan jika Wang Tong berkata dia tidak senang, itu bohong. Dia menundukkan tangannya saat itu, tersenyum ramah, teman muda Yang, kamu terlalu sopan. Kita semua bekerja untuk puncak Changlin, dan masalah-masalah kecil ini tidak ada artinya. Di masa depan, kita harus saling mendukung dan membantu. Tentu saja, jawab Yang Chen sopan. Kalau begitu, jika ada instruksi lain, teman muda Yang, silakan bertanya padaku. Aku, Wang, akan pergi dulu. Wang Tong pergi tanpa basa-basi. Yang Chen memperhatikan kepergian Wang Tong, lalu membuka tas penyimpanan untuk melihatnya sebentar. Setelah mengenakan seragam puncak Changlin dan memberikan token padanya, dia kembali ke kamar dengan pikiran yang sedikit tenang. Dia telah merapikan rumahnya dengan cukup baik, jadi dia duduk di tempat tidur, mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Besar Huawu, dan mengambil metode kultivasi yang ada di dalamnya. Teknik berbagai bentuk seperti hutan. Yang Chen melihat nama metode kultivasi itu dan mulai membacanya dengan saksama. Setelah membaca, Yang Chen memahami kekuatan teknik ribuan bentuk mirip hutan. Jika dikuasai, teknik ini dapat mengandalkan ki sejati untuk langsung menciptakan hutan, dan hutan menjadi kekuatan seseorang. Yang Chen tidak dapat memahami kekuatannya hanya dengan melihatnya, tetapi kemampuan menciptakan alam tidak ada bandingannya dengan metode kultivasi biasa. Sejak zaman dahulu kala, sesuatu mudah dihancurkan, tetapi sesuatu sulit diciptakan. Namun, Yang Chen dengan cepat menepis teknik tersebut. Teknik ini terlalu tidak cocok dengan seni api. Kaisar Agung Huawu mungkin tidak tahu bahwa aku telah berlatih kitab suci Tai Chi. Aku telah mengolah kitab suci Tai Chi, dan teknik ribuan bentuk seperti hutan ini berbenturan dengannya. Itu tidak dapat diolah. Jika diolah secara paksa, itu hanya akan menghasilkan dua jenis hasil, ruang apiku akan menjadi tidak stabil, atau aku tidak akan dapat mempertahankan pertumbuhan spesies kayu di dalam diriku. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tiga api itu tidak menjadi masalah, kuncinya adalah kitab suci Tai Chi yang sejati. Oleh karena itu, terlepas dari apakah ia tergoda atau tidak, teknik ribuan bentuk seperti hutan bukanlah ditujukan untuknya. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada teknik segudang bentuk seperti hutan dan memilih untuk keluar. Puncak Changlin sangat luas, dan dia perlu melihat-lihat terlebih dahulu. Tidak peduli apapun identitas Yang Chen yang diberikan oleh Kaisar Agung Huawu, para murid puncak Changlin tidak tahu siapa dia, dan mereka hanya menganggapnya sebagai murid biasa. Berjalan di jalan, hanya sedikit orang yang menatapnya secara langsung. Beberapa orang mengira dia tampak asing dan meliriknya beberapa kali lagi tetapi kehilangan minat setelahnya. Yang Chen tidak peduli dengan tatapan orang lain. Dia melihat sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang menarik baginya. Ada cukup banyak pohon kuno berusia 10.000 tahun yang tumbuh di puncak Changlin, tetapi kemungkinan mendapatkan saripati pohon kuno itu sangat kecil. Di antara sekian banyak pohon kuno, sulit untuk menemukan satu pun. Namun, bagaimanapun juga, berlatih teknik elemen kayu di puncak Changlin adalah pilihan terbaik. Baik itu lingkungan atau bahan yang dibutuhkan, semuanya di sini adalah yang terbaik, gumam Yang Chen. Seluruh puncak Changlin dipenuhi dengan suasana alam, seolah-olah itu adalah dunia pepohonan. Dengan demikian, setelah menghabiskan 3 hari, Yang Chen hampir telah menjelajahi seluruh puncak Changlin dan memahami banyak hal secara umum.
Dia juga secara alami mengetahui lokasi paviliun kultivasi, tempat yang ingin dia kunjungi. Paviliun kultivasi adalah tempat puncak Changlin menyimpan metode kultivasinya dan dapat dianggap sebagai salah satu dari banyak harta karunnya. Paviliun ini menyimpan banyak kitab suci berharga dari lantai pertama hingga ke-10. Karena dia tidak dapat mengolah teknik ribuan bentuk seperti hutan, paviliun budidaya menjadi tujuan keduanya. Yang Chen melangkah ke paviliun kultivasi. Paviliun kultivasi sangat besar, tampak seperti loteng dari luar, tetapi begitu masuk ke dalam, tempat itu menjadi ruang yang luas. Di dalam ruang itu, ada gunung dan sungai, dan di antara keduanya, buku-buku kuno melayang di udara, siap untuk diambil dan dibaca dengan mudah. Tentu saja, murid puncak Changlin biasa tidak dapat mengaksesnya. Di pintu masuk paviliun kultivasi, beberapa tetua berdiri berjaga. Begitu Yang Chen masuk, para tetua berkata dengan dingin, ini adalah lantai pertama paviliun kultivasi. Tolong tunjukkan perintah murid puncak Changlin Anda. Yang Chen memandang para tetua ini dan mendapati bahwa kekuatan mereka mencapai alam bela diri surga. Akan tetapi, kekuatan mereka sebagian besar berada pada tingkat pertama dan kedua alam bela diri surga, tidak terlalu kuat. Yang Chen tidak ragu-ragu dan menyerahkan tokennya. Baru pada saat itulah para tetua berkata, baiklah, masuklah. Setelah mendapat izin, Yang Chen memasuki paviliun kultivasi. Begitu melangkah masuk ke paviliun kultivasi, Yang Chen mulai menjelajah tanpa ragu. Ia membaca berbagai teknik seperti teknik kekuatan tanaman merambat dan metode Luo Shen. Dengan jiwanya yang terpencar dalam waktu tidak lebih dari setengah hari, ia telah membaca sedikitnya 1000 buku. Semua metode kultivasi ini hanyalah metode dasar, Yang Chen tersenyum kecut. Jika metode-metode ini diterapkan di 36 daerah timur, masing-masing akan dianggap sebagai teknik yang langka dan tak tertandingi, tetapi tidak memenuhi standarnya. Setelah dipikir lebih jauh, dia mengerti alasannya. Lagi pula, ini baru lantai pertama, bagaimana mungkin ada barang bagus? Dengan mengingat hal ini, Yang Chen melangkah maju dan langsung menuju lantai 2. Bab 1165 membalik 7 lapisan berturut-turut. Ada pelindung untuk lantai pertama, dan demikian pula, ada pelindung untuk lantai kedua. Setelah Yang Chen menunjukkan perintah muridnya, dia tidak menemui kendala berarti dan dengan lancar memasuki lantai 2. Begitu dia memasuki lantai 2, dia kembali membolak-balik buku-buku kuno, tetapi sayangnya, buku-buku di lantai ini masih belum memuaskannya. Hal ini membuat Yang Chen mempertimbangkan untuk memasuki lantai 3. Namun, ketika ia mencoba naik ke lantai ketiga, Yang Chen menemui beberapa masalah. Karena ordo murid saja tidak cukup untuk masuk ke lantai ketiga. Pelindung lantai ketiga berkata langsung, untuk memasuki lantai ketiga, Anda harus memiliki status murid elit. Murid elit. Yang Chen tertegun sejenak. Dia cukup jelas tentang apa itu murid elit. Sebelum datang ke Sekte Wilayah Utara, dia telah bertanya kepada Wei Zheng dan yang lainnya tentang hal itu. Di dalam 4 puncak Sekte Wilayah Utara, para murid diberi peringkat, dimulai dengan murid biasa, diikuti oleh murid elit, lalu murid inti, dan terakhir para tetua, utusan, dan berbagai posisi lainnya. Status murid elit diwakili oleh ordo murid elit, yang saat ini tidak dimiliki Yang Chen. Jika kamu tidak memiliki ordo murid elit untuk mewakili statusmu, kamu harus pergi. Pelindung itu melambaikan tangannya, nadanya dingin dan meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Yang Chen. Lagi pula, dia telah melihat banyak murid alam bela diri bumi seperti Yang Chen. Namun, mengingat usia Yang Chen yang masih muda dan pencapaiannya di alam bela diri bumi, seharusnya tidak sulit baginya untuk menjadi murid elit. Tanpa diduga, dia masih hanya seorang murid biasa. Tapi apa hubungannya itu dengan dia? Yang Chen tentu saja menyadari penghinaan di mata sang pelindung. Dia tidak memperdulikannya, mengeluarkan token utusannya dan berkata, "Senior, tolong lihat apakah ini berguna." Setelah mengatakan itu, Yang Chen menyerahkan token. Sang pelindung dengan jijik mengambil token itu dan memeriksanya, tetapi yang terjadi malah terkejut. Ini adalah perintah utusan, dari mana kamu mendapatkan ini?" Wajah sang pelindung menjadi pucat karena terkejut. Yang Chen terbatuk 2 kali, nadanya datar, "Saya rasa saya tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan itu, senior." Mendengar perkataan Yang Chen, pelindung itu tidak dapat menahan diri untuk mundur. Perintah utusan mewakili para utusan di bawah komando Kaisar Agung. Belum lagi status Kaisar Agung, utusan yang paling lemah kekuatannya pastilah berada di alam bela diri langit tingkat kelima. Bagaimana mungkin seorang penjaga gerbang seperti dia, yang hanya berada di alam bela diri langit tingkat pertama atau kedua dan tidak mungkin membuat kemajuan lebih lanjut, dapat dibandingkan dengan makhluk sekuat itu? Terlebih lagi, ada status Kaisar Agung, Yang Chen mampu menghasilkan token pesanan ini berarti dia pasti tidak memiliki latar belakang biasa. Dalam sekejap, sang pelindung mengubah sikapnya dan bahkan menyanjung Yang Chen, "Maafkan saya karena terlalu usil, silakan saja." Yang Chen menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa token utusan masih terbukti berguna. Pada akhirnya, semuanya bergantung pada kekuatan dan kekuasaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yang Chen memasuki lantai 3 sambil memegang token.
Tujuannya adalah teknik pohon, agar dia tidak melewatkan satu sudut pun. Namun, beberapa saat kemudian, dia hampir menggeledah seluruh lantai 3. Sepertinya tidak ada yang istimewa untuk ditemukan di lantai 3, Yang Chen mengeluh dalam hatinya. Ia tahu bahwa menemukan teknik pohon akan menjadi kemewahan, tetapi ia pikir ia setidaknya dapat menemukan beberapa petunjuk atau teknik serupa. Sayangnya, semua hasilnya mengecewakannya. Yang Chen yang merasa tak berdaya, bermaksud langsung menuju ke lantai 4, ketika tiba-tiba, ia melihat seorang wanita muda mendekat dari tidak jauh. Wanita itu tampak berusia lebih dari 20 tahun, dengan rambut diikat di kedua sisi dan sepasang mata besar yang berair. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia tetap sangat menarik dan memiliki pesona yang unik. Saat wanita itu melihat sekelilingnya, dia segera melihat Yang Chen dan memperlihatkan senyumnya yang menyerupai lonceng perak. Hal ini membuat Yang Chen bertanya-tanya, karena dia tampaknya tidak mengenal wanita itu. Namun, wanita itu berinisiatif untuk berbicara, "Anda baru di sini, kan? Saya bisa mengenali hampir semua orang dari puncak Changlin." "Yah, kurasa aku masih baru." Yang Chen menyentuh hidungnya. "Benar sekali. Karena kamu baru di sini, tidak salah memanggilku kakak senior. Namaku Qin Sueru, siapa namamu?" Wanita itu tersenyum main-main, penuh semangat. Hal ini menggugah sesuatu dalam diri Yang Chen. Puncak Changlin memiliki lingkungan yang sangat indah, dan dia tidak menyangka orang-orang di sana juga begitu alami. Wanita ini sangat bersemangat dan cantik, matanya bersih dari kotoran duniawi. Sungguh langka. Merasa agak tertarik, Yang Chen tersenyum tipis, "Namaku Yang Chen." Qin Sueru mengedipkan matanya yang besar, "Kalau begitu, panggil saja aku kakak senior." "Cepat, biarkan aku mendengarmu memanggilku kakak senior Sueru." Yang Chen tidak menolak. Bagaimanapun, dia adalah murid yang terlambat, jadi tanpa ragu, dia berkata, "Kakak senior Sueru." "Hehe, saudara muda Yang Chen, jarang sekali melihat murid yang fokus membaca sepertimu. Sudah takdir kita bertemu hari ini. Jika kamu mengalami kesulitan di kemudian hari, kamu bisa datang kepadaku." Yang Chen tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia akan menghadapi masalah, tetapi dia juga tidak bisa menolak bantuan Qin Sueru. Dia menjawab, "Terima kasih sebelumnya, kakak senior Sueru." "Hehe, tidak masalah sama sekali. Namun, anehnya kamu baru saja bergabung dengan puncak Changlin dan sudah menjadi murid elit, mampu mengakses lantai 3. Sungguh aneh. Ngomong-ngomong, sudah larut malam, aku pergi sekarang." Qin Sueru melambaikan tangannya dan pergi dengan anggun. Yang Chen memperhatikan Qin Sueru pergi dan kemudian terus fokus membaca. Setelah selesai dengan lantai ketiga, dia langsung menuju ke lantai keempat, lalu lantai kelima, diikuti oleh lantai keenam. Dengan perintah utusan di tangan, perjalanan Yang Chen berjalan lancar, dan dia hampir tidak menemui masalah. Hal ini membuat Yang Chen diam-diam menghargai manfaat dari perintah utusan. Bagaimanapun, Qin Sueru mungkin tidak dapat membayangkan bahwa dia dapat mencapai lantai 7 menara kultivasi. Satu-satunya kekecewaan adalah dia tidak menemukan informasi berguna yang berhubungan dengan teknik pohon di salah satu dari 7 lantai. Hal ini sangat membuat Yang Chen frustrasi, terutama mengingat dia telah membaca puluhan ribu buku tentang teknik elemen kayu di 7 lantai paviliun kultivasi. Dia memperkirakan bahwa dia tidak dapat menemukan koleksi teknik elemen kayu yang lebih lengkap di seluruh dunia daripada apa yang ditawarkan paviliun budidaya puncak Changlin. Jika dia tidak bisa menemukannya di puncak Changlin, maka Yang Chen akan benar-benar bingung. Masih ada 3 lantai tersisa, dan Yang Chen belum putus asa. Namun, ketika ia mencoba untuk naik ke lantai 8, Yang Chen menemui masalah. Ketika Yang Chen menyerahkan perintah utusan, pelindung tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia mengembalikannya dan berkata, "Saya tidak tahu di mana Anda mendapatkan perintah utusan ini, tetapi untuk memasuki lantai 8 menara kultivasi, Anda memerlukan izin pribadi dari Kaisar Agung. Jika perintah utusan Anda berasal dari Kaisar Agung sendiri, saya harap Anda dapat meminta izinnya terlebih dahulu." Meskipun sang pelindung terkejut dengan kepemilikan perintah utusan oleh Yang Chen, ia akhirnya menghubungkannya dengan kemungkinan hubungan Yang Chen dengan Kaisar Agung. Yang Chen mengangguk, tidak merasa aneh. Lagi pula, tanpa status Junior Peak Master dan hanya mengandalkan Envoy Order, hak istimewanya masih terbatas. "Sepertinya aku harus menunggu sampai statusku sebagai Junior Peak Master dikonfirmasi," Yang Chen mendesah pelan sebelum pergi tanpa basa-basi lagi. Bab 1166 Masalah Qin Sueru. Maka, Yang Chen meninggalkan paviliun kultivasi, berencana untuk kembali ke kediamannya terlebih dahulu dan menunggu status Master Puncak Junior terbentuk sepenuhnya sebelum menuju paviliun kultivasi. Namun, dalam perjalanan kembali, dia kebetulan bertemu seseorang. Orang itu tidak lain adalah Qin Sueru, yang ditemuinya di paviliun kultivasi. Yang Chen tidak dapat menahan tawa dalam hati, karena ia tampaknya memiliki hubungan khusus dengan Qin Sueru. Pada saat ini, Qin Sueru sedang berdiri bersama sekelompok murid perempuan, mengobrol dengan gembira satu sama lain, tertawa dan berbicara seperti lonceng perak yang berdenting.
Ketika Yang Chen melihat Qin Sueru, dia juga melihatnya. Yang Chen, kemarilah, kata Qin Sueru sambil tersenyum. Yang Chen tidak dapat menahan perasaan canggung, namun dia tetap berjalan mendekat. Dengan senyum yang sempurna, Qin Sueru memperkenalkan, semuanya, ini Yang Chen, adik kelas baru kita di Puncak Changlin. Sudah lama sekali kita tidak kedatangan pendatang baru di puncak kita, jadi semua orang harus membantunya di masa mendatang. Dengan nada hormat, Yang Chen berkata, senang bertemu dengan kalian, kakak senior. Sayangnya, tidak semua orang bersikap baik dan antusias seperti Qin Sueru. Para murid perempuan ini tidak menunjukkan banyak minat karena penampilan Yang Chen yang biasa-biasa saja dan status barunya. Mereka hanya menanggapi dengan sopan, tanpa antusiasme yang nyata. Melihat ini, Yang Chen mengangkat bahu dan tidak menganggapnya terlalu serius. Ia tidak bisa mengharapkan semua orang menghormatinya, dan ia pun tidak membutuhkan semua orang untuk menghormatinya. Kau pasti tidak terlalu pintar karena memilih Puncak Changlin. Aku tidak tahu apakah otakmu terisi air atau sesuatu yang lain, seorang murid perempuan di sebelah Qin Sueru berkata dengan ekspresi meremehkan. Sudah lama Puncak Changlin tidak memiliki murid baru, dan sekarang kau muncul tanpa pemberitahuan. Puncak Changlin benar-benar sedang mengalami kemunduran. Diam, jangan katakan hal-hal seperti itu. Takut mengatakannya. Lagi pula, aku sudah berpikir untuk pindah ke puncak lain. Kapan aku akan berakhir di Puncak Changlin? Kata wanita itu dengan nada meremehkan. Lin Xuang benar, Puncak Changlin semakin memburuk. Banyak murid perempuan menghela nafas dan mengabaikan Yang Chen. Beberapa bahkan menghinanya, berpikir Yang Chen tidak bisa melawan sama sekali. Yang Chen berkata, Nona Qin, saya masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya permisi dulu. Qin Sueru tahu bahwa teman-temannya tidak tertarik pada Yang Chen dan bahkan berbicara kasar padanya. Dia merasa bersalah dan berkata, baiklah kalau begitu. Yang Chen tadinya berencana untuk pergi seperti ini, tetapi di tengah jalan, dia tiba-tiba melihat sekelompok murid laki-laki bergegas dengan marah ke arah Qin Sueru. Jika para murid ini menargetkan murid perempuan lainnya, itu tidak akan menjadi masalah baginya karena dia tidak memiliki perasaan baik terhadap mereka. Namun, target mereka jelas adalah Qin Sueru. Melihat ini, semua murid perempuan lainnya mundur ketakutan, hanya Qin Sueru yang berdiri teguh dengan ekspresi tegas. He Yong, apa yang kau lakukan di sini lagi? Aku sudah membayarmu. Qin Sueru menggertakkan giginya. Pemimpin kelompok itu rupanya bernama He Yong. Dia mencibir begitu Qin Sueru menyebutkan utang itu. Qin Sueru, kamu telah mengembalikan batu roh yang kamu pinjam dari tuan muda kami, tetapi bagaimana dengan bunganya? Haha, kamu tidak bisa menyebutnya lunas tanpa mengembalikan bunganya. Mendengar tentang bunga itu, Qin Sueru menjadi marah, bunga. Aku hanya meminjam 10.000 batu roh dari tuan mudamu, tetapi dia memintaku untuk membayar kembali 50.000 sebagai bunga. Di mana aku bisa mendapatkan itu? Tidak bisakah kau kurangi sedikit bunganya? Lin Xuang yang berada di samping Qin Sueru berkata dengan takut-takut. Sambil mendengus, He Yong menjawab, Lin Xuang, kamu meminjam 20.000 batu roh dari tuan muda kami, dan bunganya 100.000. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Setidaknya Qin Sueru telah membayar kembali pokoknya, sementara kamu meminjam 20.000 batu roh dari tuan muda kami dan sekarang kamu tidak dapat ditemukan. Jika kamu tidak dapat menghasilkan uang, kamu harus melayani tuan muda kami di tempat tidur. Ingat, kamu hanya memiliki waktu setengah bulan lagi. He Yong tersenyum jahat. Ketika Lin Xuang mendengar apa yang dikatakan He Yong dan teringat akan watak bejat tuan muda mereka, dia memucat ketakutan dan terus memohon belas kasihan. Melihat temannya dalam keadaan seperti itu, Qin Sueru melangkah maju dan berkata, He Yong, aku sudah membayar semua uang yang aku pinjam. Jangan pernah berpikir untuk menggunakan masa lalu untuk memeras kita. Jangan pernah berpikir tentang itu. Qin Sueru, menurutmu siapa dirimu? Merupakan suatu kehormatan bagi tuan muda kami untuk menyukaimu dan menjadikanmu sebagai selir. Kau benar-benar menganggap dirimu tinggi. Biarkan aku mengatakan yang sebenarnya, fakta bahwa kau berutang 50.000 batu roh kepada tuan muda kami sekarang sudah ditetapkan, dan kau tidak dapat menghindarinya bahkan jika kau membawanya ke balai penegakan hukum. Sekarang sudah sewajarnya bagimu untuk menebus dirimu dengan tubuhmu. He Yong menyeringai, ikutlah dengan kami sekarang. Enyahlah. Wajah Qin Sueru berubah marah. Qin Sueru, kau benar-benar mencari masalah. Di seluruh puncak Changlin, murid mana yang berani menentang tuan muda kita? He Yong tiba-tiba mengulurkan tangan untuk meraih Qin Sueru, berpikir untuk membawanya pergi di bawah sinar matahari yang terang. Pemandangan itu membuat wajah para murid perempuan lainnya menjadi pucat. Adapun Lin Xuang, dia mundur karena ketakutan. Yang Chen menyaksikan semua ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ketika Lin Xuang dalam kesulitan, Qin Sueru segera membelanya, tetapi Lin Xuang bahkan tidak berpikir untuk membantu Qin Sueru ketika dia dalam kesulitan. Apa gunanya menyelamatkan orang seperti itu? Tipe orang yang paling dibenci Yang Chen adalah orang seperti ini. Sepertinya selalu ada situasi seperti ini di mana orang tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat, keluh Yang Chen.
Dia bisa melihat bahwa Heyong memiliki sosok yang kuat di belakangnya, yang sama sekali bukan orang biasa. Fakta bahwa dia bisa menutupi langit dengan satu tangan di antara murid-murid biasa Puncak Changlin menunjukkan bahwa pasti ada seseorang di belakangnya. Namun, dia tidak tahu siapa yang ada di belakang Heyong, tetapi karena Qin Sueru memperlakukannya berbeda, dia tidak punya alasan untuk tidak membantunya, dia hanya tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Kelompok Heyong menyerang dengan kuat, dan Qin Sueru bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Begitu dia melawan, dia menunjukkan kekuatannya di alam bela diri bumi tingkat kedua. Walaupun level ini tidak bisa dianggap jenius untuk usia kultivasinya saat ini, itu cukup bagus untuk disebut luar biasa. Namun, Heyong dan antek-anteknya pada akhirnya lebih kuat. Belum lagi kekuatan Heyong yang berada di tingkat keempat alam bela diri bumi. Meskipun ia berusaha keras, Qin Sueru kewalahan oleh kekuatan gabungan mereka. Yang Chen menyesalkan, jika saja dua orang teman Qin Sueru bersedia membantunya, mereka setidaknya dapat mencegah kekalahan dan penangkapannya. Dari sekian banyak teman, tidak ada satu pun yang bersedia membantu Qin Sueru. Saat menghadapi musuh yang begitu kuat, bukankah seharusnya teman saling membantu? Tanpa ada yang mendukungnya, Qin Sueru tidak mampu mengalahkan banyak lawannya. Ia akhirnya hancur dan kalah.